Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Fadli, NIM saya 6120 1230 391 dari kelas era 10 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha. Baik, di video kali ini saya akan mewawancarai kakak saya sekaligus guru ngaji saya yang bernama Ilma Gilang Faturrahman S.Hum. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta waris di ajaran agama Islam? Baik, pembagian harta waris menurut syariat agama Islam, di mana pembagian harta waris ini tergolong menjadi dua golongan. Golongan yang pertama itu golongan laki-laki dan golongan yang kedua golongan perempuan. Di mana dalam satu keluarga itu terdiri dari golongan laki-laki, yaitu saudara laki-laki, terus bapak, anak laki-laki, dan mama. Nah, ibu maksudnya ya. Terus dalam golongan perempuan itu sebaliknya, di situ ada ada ibu, terus ada saudara perempuan, anak perempuan, dan juga nenek pastinya. Seperti itu. Baik, ke pertanyaan kedua, apakah anak tiri berhak mendapatkan warisan? Anak tiri berhak mendapatkan warisan. Anak tiri itu tidak berhak. Menurut syariat agama, anak tiri itu tidak berhak mendapat warisan. Akan tetapi apabila berbentuknya sodako ataupun ingin memberi terhadap si anak tiri tersebut ataupun anak angkat tersebut, itu diperbolehkan saja. Yang bentuknya itu mungkin ke wasiat ataupun hibah, seperti itu ya. Hibah wasiat lah dari seorang ayah pada anak tiri tersebut. Oke. Pertanyaan ketiga, kapan seseorang dapat dikatakan tidak mewaris atau tidak mendapatkan warisan? Kapan seseorang tidak mewaris atau tidak mendapatkan warisan? Ahli waris yang tidak beragama Islam ataupun kafir yang tidak berhak mendapatkan harta waris, itu salah satunya itu orang yang tidak beragama Islam dan di mana ahli waris di situ ada niatan untuk membunuh ataupun memfitnah si pewaris, seperti itu. Maka itu tidak bisa mendapatkan hak waris, tapi nanti yang berjalan nilai hukum ya, jalur hukum yang berjalan, di mana kalau misalkan di dalamnya pembagian harta waris itu ada kayak niat itikat untuk membunuh si ahli waris, ingin membunuh si pewaris atau memfitnah si pewaris, itu bisa ditindak pidana dalam hukum agama dalam pembagian harta warisan, dan mungkin sekitaran 5 tahun ya hukuman untuk si ahli waris yang ingin berniatan tidak baik seperti itu. Itu tidak, tapi terutamanya itu orang yang keluar dari agama Islam. Baik, ke pertanyaan keempat, apakah boleh warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan? Pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan boleh apa tidak disamaratakan? Itu menurut syariat agama Islam tidak boleh, dikarenakan pembagiannya itu beda. Misal dalam keluarga ada tiga anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Itu perbedaannya 1/1/5 gitu. Jadi di mana penerimaan hak waris terhadap anak laki-laki itu berbanding 2:1. Jadi misal anak laki-laki mendapatkan 100% hak waris, anak perempuan 2 itu mendapatkan 50% seperti itu. Akan tetapi keduanya ataupun dalam keluarga tersebut seperti kayak si kakak ataupun laki-laki tersebut, anak laki-laki tersebut membagi kasih terhadap kedua adik laki-lakinya, ingin menyamaratakan warisan, itu tidak apa-apa. Akan tetapi harus didasari dan diawali dengan syariat agama terlebih dahulu.
yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Mungkin nanti bentuknya musyawarah ya. Gitu. Baik, ke pertanyaan terakhir nih. Apakah setara bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan warisan menurut hukum kewarisan dalam Islam? Hukum kewarisan dalam Islam. Apa ya? Bisa tadi kan dijelaskan di poin yang keempat, di pertanyaan keempat, bisa dan tiganya kan, tetapi sudah jelas dalam Allah sudah menjelaskan bahwa ada lizzakari mitlu hazil Musayain. Nah, itu kan pernah kita bahas juga ya Fadli, di mana yang haknya itu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan seperti itu. Boleh-boleh saja. Ini pertanyaan hampir mirip-mirip dengan pertanyaan yang keempat ya. Bila memenuhi syariat agama Islam itu harusnya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya dimusyawarahkan ini ingin bisa mengatakan itu tidak apa-apa. Bentuknya berarti musyawarah ya antara keluarga. Sudah. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan kata saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.